Selamat datang di Filosofi Kuli bersama saya Didi Sunardi yang akan membahas tentang filosofi-filosofi kehidupan kebanyakan sih di masyarakat miskin yang sering menuntut segala sesuatu. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tema yang akrab dengan orang miskin, yaitu keadilan. Kenapa keadilan akrab dengan orang miskin? Karena yang sering menuntut keadilan adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang kalah. Nah, sering sekali kita tuh mempertanyakan keadilan di dunia ini. Ada juga banyak quotes yang mengatakan bahwa dunia ini tidak adil. Terkadang kita juga mempertanyakan apakah Tuhan itu adil dengan adanya orang-orang yang dilahirkan berbeda kondisi. Terlahir dari orang kaya, terlahir miskin, terlahir pinter, terlahir bodoh. Dari perbedaan-perbedaan itu kita jadi mempertanyakan, apakah ada keadilan atas cara Tuhan kepada manusia? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita cari dulu definisi adil. Adil dalam definisi paling umum biasanya dikatakan bahwa adil itu ada yang keadilan setara di mana masing-masing orang berhak mendapatkan hal yang sama. Yang kedua ada keadilan proporsional, di mana orang yang memberikan lebih berhak mendapatkan lebih. Atau kalimat yang paling pas biasanya dikatakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi keadilan proporsional itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, masalahnya ketika kita mau mencari keadilan di dunia ini, sudahkah kita mempraktekkan hal tersebut? Kalau keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sudahkah kita menempatkan keadilan itu pada tempatnya? Lalu di mana tempatnya keadilan? Nah, untuk mengetahui keadilan itu tempatnya ada di mana, sebenarnya kita harus tahu konsep keadilan itu untuk apa sih? Kita harus mempertanyakan apakah kita itu memang butuh keadilan. Seperti di awal saya katakan bahwa keadilan itu selalu dituntut oleh orang-orang yang kalah. Artinya semua orang itu tidak butuh keadilan. Orang yang menang tidak pernah mempertanyakan keadilan. Artinya secara umum manusia itu tidak butuh keadilan. Manusia itu hanya butuh keadilan untuk mempertahankan keinginannya. Keinginannya apa? Keinginannya hidup nyaman, hidup tenang, hidup beruntung. Ketika kenyamanan, ketenangan, dan keberuntungan itu tidak didapat, akhirnya mereka menggunakan keadilan untuk mendapatkannya. Artinya di sini bahwa keadilan itu bukanlah tujuan hidup kita, tapi keadilan itu alat untuk mendapatkan tujuan hidup kita. Nah, disinilah kita sering salah menempatkan keadilan itu pada tempatnya. Keadilan yang seharusnya sebagai alat untuk mendapatkan tujuan kita, diposisikan sebagai tujuan. Makanya jadi tumpang tindih. Makanya ketika kita melihat dunia tidak adil, seolah-olah ada yang salah pada dunia. Padahal ketidakadilan tidak selalu bahwa dunia ini salah. Saya kasih contoh, misalnya saya dan teman saya mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu katakanlah saya membuat 1000 candi. 1000 candi itu dibayar 2 juta. Kalau mau memakai sistem keadilan merata di mana semua mendapatkan bagian yang sama, berarti saya punya tugas membuat 1000 candi, teman saya membuat 1000 candi. Dan penghasilan yang akan didapat adalah saya dapat 1 juta, teman saya dapat 1 juta. Itu konsep keadilan pertama. Tapi tiba-tiba katakanlah teman saya tidak menyelesaikan candi semuanya. Yang seharusnya dia menyelesaikan 1000 candi, dia hanya menyelesaikan 999. Jadi kurang 1. Sementara dia sudah pergi, dianggapnya dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Dan saya yang belum selesai mengerjakannya tahu bahwa teman saya belum selesai. Nah, di situasi itu kalau saya tetap mau menerapkan keadilan, ya udah saya biarkan aja pekerjaan teman saya. Toh kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Teman saya membangun 1000, saya bangun 1000. Ketika dia kurang, ya dia tanggung jawabnya. Tapi kalau itu saya lakukan, apa yang terjadi? Orang yang menyuruh membuat candi akan protes.
Bahkan mungkin tidak akan membayar pekerjaan kita. Akhirnya jadi masalah. Nah, disitulah sistem keadilan itu tidak usah dipakai. Karena yang kita kejar itu kan keuntungan. Keadilan hanya sebagai alat agar keuntungan itu tidak jadi masalah. Ketika teman saya tidak mengerjakan pekerjaannya kurang satu, dan saya menyelesaikan pekerjaan itu, akhirnya kita tidak ada masalah. Tapi kan melanggar keadilan. Nah, disitulah keadilan itu tidak harus dipertahankan. Karena keadilan itu alat, bukan tujuan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keadilan Tuhan. Apakah Tuhan adil ketika memperlakukan manusia? Ada yang terlahir kaya, ada yang terlahir miskin. Nah, kalau kita memakai rumus bahwa keadilan itu sebagai alat, bukan tujuan, apakah terlahir manusia itu sebagai tujuan? Pertanyaannya itu. Nah, sebenarnya video ini adalah sebagai reaksi dari video Guru Gembul yang berjudul Filsafat Keadilan. Bahwa di situ Pak Guru Gembul itu mempertanyakan konsep keadilan, bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beliau mengutip kata-kata John Rowe yang mengatakan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adalah pernyataan yang menggantung katanya. Karena ketika kita harus memposisikan tempat kita tuh sebenarnya tidak tahu tempat kita di mana. Di situ di video itu Pak Guru mencontohkan bahwa misalnya saya ini orang yang pintar. Seharusnya saya ini katakanlah jadi dosen. Tapi karena saya tidak mengejar apa yang seharusnya di posisi saya, akhirnya saya jadi kuli. Misalnya. Berarti saya tuh tidak tahu tempat saya tuh ada di mana. Itu argumentasinya. Menurut saya, makna dari menempatkan sesuatu pada tempatnya itu bukan melihat dari potensi kita mau jadi apa, tapi kenyataannya kita jadi apa. Kalau kita cerdas, kalau kita pintar, kalau kita kuat, dan seharusnya kita ada di tempat di mana kita pintar, itu adalah potensi. Yang kita tidak harus mempertimbangkan potensi. Kita memperlakukan keadilan pada fakta yang ada. Kalau kita sebagai pengangguran, ya posisi kita pengangguran. Kita diperlakukan adil sebagai posisi kita. Keadilan kita diperlakukan ya selayaknya pengangguran. Bukan potensi kemungkinan kita ada di mana. Dan sebenarnya ketika saya gali pernyataan John Rowe itu, ternyata yang dimaksud dengan kita tidak tahu posisi kita ada di mana itu tidak seperti yang dikatakan Pak Guru tentang potensi kita. Tapi lebih ke mempertanyakan bahwa ketika seseorang sukses dan dikatakan bahwa kesuksesannya itu layak ada di posisi itu, John Rowe mempertanyakan bahwa kesuksesan dia itu apakah memang hasil karya dia sendiri atau faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya, dia bisa sukses karena dia memiliki kecerdasan alami, atau dia bisa sukses karena dia terlahir kaya. Nah, di situasi itu, apakah memang layak orang itu disebut sukses padahal kesuksesan dia itu bukan murni hasil karya dia? Nah, untuk menjawab ini, saya pikir kalau memang pertimbangannya adalah bahwa faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan itu bisa menghapus posisi kita, pada dasarnya semua yang kita dapat, semua kesuksesan orang itu pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bukan hasil dari karya kita. Kalau tadi dikatakan bahwa pintar itu bukan milik kita karena pemberian alami, atau bakat itu pemberian alami, bahkan bukan cuma itu, kalau kita punya dorongan kerja keras, bahwa kalau kita punya hati ikhlas, bahwa kalau kita punya daya tahan menghadapi masalah, itu juga bukan hasil karya kita. Orang boleh tidak punya kepintaran, tapi kalau dia punya dorongan kuat untuk bekerja keras, itu juga bukan hasil dia sendiri. Dia dengan secara alami mempunyai dorongan kerja keras, beda dengan orang lain. Karena ada orang yang terlahir dengan rasa malas yang tinggi. Nah, kalau itu dipertimbangkan, akhirnya tidak adil juga. Kalau dia dikatakan pantas untuk sukses. Lalu bagaimana kita mengetahui tempat kita ada di mana jika kesuksesan kita pun dianggap tidak layak?
Karena kesuksesan kita didapat oleh faktor-faktor yang tidak kita usahakan, seperti kecerdasan, bakat-bakat yang lain. Nah, menurut saya, kalau kita gali terus semakin dalam, di manakah kontribusi kita dalam kesuksesan? Sebenarnya kita tidak akan ada kontribusinya kalau dilihat bahwa kesuksesan itu ada faktor yang tidak bisa kita kontrol. Karena semuanya didorong hal itu. Kalau kita tidak punya bakat ikhlas, misalnya ada orang yang karakternya kerja keras. Karakter kerja keras itu mungkin bukan bakat dia, tapi dididik oleh orang tuanya. Nah, punya orang tua yang mendidik kerja keras, itu adalah privilege juga, bukan hasil dari kerja keras dia juga. Tidak semua orang mendapatkan orang tua yang bisa mendidik anaknya kerja keras. Jadi dari kesuksesan kita itu, apa yang hasil karya kita? Kalau kita cari terus kebenaran yang seperti itu, ya tidak akan ada. Pada akhirnya kita harus membatasi. Mungkin kita tidak akan mendapatkan kebenaran posisi kita tuh ada di mana kalau terus-terusan digali bahwa kesuksesan kita itu ada kontribusi pihak luarnya, bukan hasil karya kita sendiri. Pada akhirnya kita harus membatasi. Ya udah, kalau memang dia sukses atas usaha fisiknya tanpa bantuan orang lain, terlepas itu didorong oleh bakat, terlepas itu didorong oleh kerja keras, ya udah dia pantas ada di situ. Mungkin itu pembahasan tentang keadilan di Filosofi Kuli kali ini. Sampai jumpa lagi di Filosofi Kuli berikutnya bersama saya, Didi Sunardi.